Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video review tentang Solus Linux Matte Edition. Secara desktop environment, Solus Linux dibagi menjadi 4 versi, di mana yang pertama yaitu Solus Linux Budgie Edition, kemudian ada Genome Edition, kemudian ada Matte Edition, dan yang terakhir ada Plasma Edition. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan Solus Linux Matte Edition. Pada saat pertama kali booting, baik itu live CD atau live USB, maka teman-teman akan langsung diarahkan ke desktop environment dari Solus Linux Matte Edition. Pada desktop hanya ada shortcut komputer dan install OS. Kemudian pada bagian bawah ada panel yang berisi application menu dan beberapa status serta time dari komputer teman-teman. Selanjutnya, kita akan melihat informasi sistem pada Solus Linux Matte Edition, di mana untuk melihat informasi sistem pada Solus Linux Matte Edition, kita bisa gunakan terminal. Untuk membuka aplikasi terminal, teman-teman bisa menekan Alt F2, kemudian ketikkan Matte min terminal, kemudian enter. Maka akan tampil aplikasi terminal. Pada layar terminal, untuk menampilkan informasi sistem, teman-teman bisa ketikkan lsb_release -a, kemudian enter. Maka akan tampil informasi lsb version, distributor ID, description, release, dan yang terakhir code name. Selain menggunakan lsb release, informasi sistem dapat juga ditampilkan dengan menggunakan Neopatch. Namun secara default Neopatch tidak disertakan pada Solus Linux Matte Edition. Untuk itu kita harus melakukan beberapa langkah untuk dapat menggunakan atau menginstal Neopatch. Yang pertama yang kita lakukan yaitu update repository database pada server, yaitu dengan perintah sudo eopkg, kemudian update minrepo, kemudian enter. Maka sistem akan mencoba update repository database pada server. Tunggu sampai proses update selesai. Setelah proses update selesai, teman-teman bisa melakukan proses upgrade dengan perintah sudo eopkg, kemudian upgrade, enter. Jika teman-teman melakukan proses upgrade pada PC yang sudah terinstall Solus Linux, pada pertanyaan ini teman-teman bisa inputkan yes, tetapi dikarenakan pada kesempatan kali ini saya menggunakan live session, maka saya inputkan no. Kemudian saya enter. Selanjutnya kita akan menginstal Neopatch dengan cara sudo eopkg install Neopatch, kemudian enter. Jika ada pertanyaan, inputkan
yes, kemudian enter. Tunggu proses instalasi Neopets selesai. Setelah instalasi Neopets selesai, teman-teman bisa mencobanya dengan mengetikkan Neopets, kemudian enter. Maka akan tampil informasi sistem tentang Solus Linux yang digunakan, di mana informasi sistem yang ditampilkan yaitu informasi OS, informasi host, informasi kernel, informasi uptime, informasi paket, informasi shell, informasi resolution, informasi desktop environment, informasi window manager, informasi themes, informasi icon, informasi terminal, informasi CPU, informasi GPU, dan yang terakhir informasi size memory yang digunakan. Selanjutnya, selain untuk dapat menginstal aplikasi pada terminal, juga dapat melakukan remove aplikasi dengan perintah sudo eopkg remove diikuti dengan nama aplikasi yang akan dihapus. Misalkan kita akan menghapus Neopets, maka ketikkan Neopets, kemudian enter. Setelah proses remove Neopets selesai, teman-teman bisa mencobanya dengan mengetikkan Neopets. Apabila aplikasi tidak ditemukan, maka proses penghapusan Neopets pada terminal berhasil. Kemudian, bagi teman-teman yang tidak terbiasa melakukan proses install atau remove aplikasi lewat terminal, Solus Linux juga menyertakan aplikasi grafik user interface untuk membantu teman-teman dalam proses install dan remove aplikasi. Aplikasi tersebut bernama Software Center. Untuk membukanya, teman-teman bisa klik menu, kemudian pada kolom pencarian, teman-teman ketikkan Software Center. Jika sudah ada, teman-teman bisa klik Software Center. Maka akan tampil aplikasi grafik user interface yang membantu teman-teman dalam proses install atau remove aplikasi yang teman-teman kehendaki. Kita bisa close terlebih dahulu aplikasi-aplikasi yang sedang terbuka dan kembali ke desktop. Untuk mengganti themes atau wallpaper pada Solus Linux Matte Edition, teman-teman bisa klik kanan, kemudian change desktop background. Maka akan tampil aplikasi yang digunakan untuk mengganti themes, background, font, atau layout interface. Di sini teman-teman bisa sesuaikan dan pilih wallpaper yang teman-teman kehendaki, atau teman-teman bisa beralih ke themes untuk memilih tema dari Solus Linux yang teman-teman kehendaki, atau mungkin teman-teman bisa mengganti font dan interface dari Solus Linux Matte Edition. Untuk kebutuhan sehari-hari, kita juga butuh beberapa aplikasi pendukung seperti text editor, file manager, atau aplikasi untuk berselancar di internet. Pada Solus Linux Matte Edition menyertakan text editor bernama Pluma. Teman-teman bisa akses Pluma dengan cara menekan Alt F2, kemudian ketikkan Pluma, kemudian enter. Maka aplikasi text editor bernama Pluma terbuka.
Pluma yang disertakan pada Solus Linux Matte Edition yaitu dengan versi 1.24.1. Selain aplikasi text editor, untuk kebutuhan sehari-hari kita juga butuh aplikasi file manager. File manager yang disertakan pada Solus Linux Matte Edition yaitu bernama Kazaa. Teman-teman bisa klik shortcut komputer pada desktop, maka akan tampil aplikasi file manager bernama Kazaa. Kazaa yang disertakan pada Solus Linux Matte Edition yaitu dengan versi 1.24.0. Selanjutnya, untuk kebutuhan berselancar di internet, Solus Linux Matte Edition menyertakan aplikasi bernama Firefox. Teman-teman bisa akses Firefox dengan menekan Alt F2, kemudian ketikkan Firefox, kemudian Enter. Maka akan tampil aplikasi Firefox. Firefox yang disertakan pada Solus Linux Matte Edition yaitu dengan versi 85.0 64 bit. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin melihat daftar aplikasi yang secara default ditanamkan pada Solus Linux Matte Edition, teman-teman bisa klik menu pada panel bagian bawah. Maka teman-teman bisa mencari berdasarkan kata kunci pada kolom pencarian, atau teman-teman bisa mencari aplikasi berdasarkan kategori yang disediakan oleh Solus Linux Matte Edition, di mana kategori aksesoris ada karakter map sampai text screenshot. Kategori administration ada install OS sampai time and date. Pada kategori grafik ada image viewer sampai color selection. Pada kategori internet ada Firefox sampai hack chat. Pada kategori office ada Atril document viewer sampai Math dictionary. Kemudian pada kategori preferences ada about me sampai window. Pada kategori sound and video ada rhythm box sampai VLC media player. Pada kategori system tools ada Kazaa sampai power static. Pada kategori universal access ada onboard. Kemudian di bagian bawahnya ada control center. Ini sama seperti kontrol panel pada Windows. Kemudian, bagi teman-teman yang ingin mencari informasi lebih lanjut tentang Solus Linux Matte Edition, teman-teman bisa kunjungi ke website resmi dari Solus Linux. Yaitu teman-teman bisa kunjungi di getsol.us. Di situs resminya mungkin teman-teman akan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Solus Linux. Teman-teman bisa mencari dan membacanya di situs ini. Kemudian, jika teman-teman menghendaki untuk mendownload Solus Linux, teman-teman bisa klik download. Maka akan tampil pilihan-pilihan versi pada Solus Linux. Versi yang disediakan pada Solus Linux yaitu Solus Baji, Solus Genome, Solus Matte, dan yang terakhir Solus Plasma. Versi yang digunakan pada video review kali ini yaitu Solus Matte Edition.
Selanjutnya, bagi teman-teman yang merasa apa yang ditanamkan atau ditawarkan oleh Solus Linux Mint Edition dan ingin menginstalnya di PC teman-teman, teman-teman bisa klik install OS pada shortcut desktop. Maka akan tampil aplikasi yang membantu teman-teman dalam proses instalasi Solus Linux. Untuk langkah cara install Solus Linux akan saya buat di video terpisah. Sekian video review tentang Solus Linux Mint Edition dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video review ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.